Pria itu begitu kaya sehingga rumah seluas 3.000 meter persegi tidak dapat menampung uang yang diperolehnya, ratusan pound emas disimpan di lemari pakaiannya dan puluhan koper dipenuhi dengan uang kertas. Istrinya ingin mencari sepasang sepatu untuk pergi keluar, tetapi membuka kotak sepatu dan ada uang di dalamnya. Pria itu tidak punya pilihan selain mengubur uang di halaman, menggali secara acak dan menggali uang yang telah dikuburnya terakhir kali. Pria itu sangat marah sehingga dia membawa 2 kantong uang lagi ke gudang dan baru saja membuka pintu dan uang yang ditransfernya hampir tidak membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mendepositokan uangnya di bank, 30 juta dolar di bank ini dan 60 juta dolar di bank itu. Ban mengosongkan berangkas secara langsung untuk kenyamanan pria itu dan memberikannya kepadanya sendiri. Seiring dengan menyebarnya berita, belasan ban dibuka di kota berpenduduk lebih dari 2.000 orang ini, yang didedikasikan untuk kaum pria. Agar bank-bank tidak mencurigainya, dia hanya membuka 20 perusahaan dompet, mencuci uangnya dan, karena tidak ada yang mengelolanya, menjadikan paman yang menyapu jalan sebagai ketuanya. Dengan gaji bulanan sebesar 300.000 dolar AS, Anda pasti ingin tahu bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak uang. 6 bulan yang lalu, Barry adalah seorang kapten untuk TVA. Tidak hanya digaji dengan baik dan memiliki paket tunjangan yang menguntungkan, dia juga menikah dengan seorang model populer dan sedang mencari uang tambahan. Hanya menyelundupkan beberapa cerutu saat terbang. Tetapi suatu hari, tiba-tiba, dia didekati oleh seorang pria dari CIA. Barry tahu bahwa dia telah tertangkap basah menyelundupkan cerutu, dan bukannya mencoba melakukan apapun kepadanya, pria substantif itu malah berkata kepadanya, "Ingin saya tidak menangkap Anda. Anda harus melakukan sesuatu untuk CIA mulai sekarang, karena saat itu adalah pertengahan Perang Dingin AS-Soviet dan AS membutuhkan penerbangan mata-mata di daerah sensitif, dan keterampilan terbang Barry yang unggullah yang mereka cari dan membutuhkannya untuk terbang rendah di Amerika Tengah untuk memanfaatkan kesempatan memotret pangkalan pemberontak." Meskipun enggan, dia harus menyetujui CIA agar tidak dipenjara. Tetapi ia tidak menyangka bahwa misi itu begitu berbahaya, sehingga kapanpun pemberontak melihatnya, mereka akan menembak dan memberondongnya. Pada satu kesempatan, pesawat yang diterbangkan Barry bahkan mengalami kerusakan baling-baling kirinya. Hanya karena keterampilannya, ia mampu bertahan dari bahaya, dan seiring waktu ia terbiasa dengan hal itu. Setelah setiap misi, dia akan berganti pakaian dengan seragam kaptennya dan kemudian pulang ke rumah sehingga istrinya tidak akan mencurigainya. Saya pikir setiap hari hanya akan ada foto OP, tetapi pada hari ini, CIA memberi Barry tugas yang lebih berbahaya. Dia meminta Barry untuk mengangkut kiriman senjata ke lokasi yang ditentukan. Melihat betapa berbahayanya misi itu, Barry meminta bayaran kepada pria itu, yang menurut pria itu tidak dia miliki. Tetapi lapangan terbang dan gudang semuanya milik Anda, jadi Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Barry berpikir, apa gunanya saya jika saya adalah bandara yang rusak? Tetapi apa yang terjadi selanjutnya dengan cepat membuatnya 10 miliar dolar lebih kaya. Karena dia terbang internasional setiap hari, dia menjadi sasaran kartel narkoba Kolombia yang menginginkan Barry untuk membantu mengirimkan kargo ke AS. Tentu saja pekerjaan itu tidak sia-sia, dan dia dibayar 2.000 dolar per kilo, yang berarti dia bisa menghasilkan 800.000 dolar untuk setiap perjalanan, 400 kilo sekaligus. Barry berpikir, lagi pula saya tidak dibayar untuk bekerja untuk CIA, jadi saya mungkin juga bisa menghasilkan uang tambahan untuk diri saya sendiri, jadi saya setuju untuk melakukannya. Tetapi uang sebanyak itu tidak diperoleh secara cuma-cuma. Keterampilan terbang Barry harus diuji, karena landasan pacu terlalu pendek di hutan ini. Kelompok ini telah mencari pilot sebelumnya dan mereka semua menabrak pohon, dan Barry tidak mengecewakan mereka. Dengan keterampilan terbangnya yang luar biasa, ia melesat dengan mulus, menyapu dahan-dahan pohon. Mengikuti rute yang diberikan oleh para penyelundup, Barry berhasil menghindari pengawasan petugas penegak hukum dan menurunkan kargo di lokasi yang ditentukan. Siapa yang tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama persalinan, tetapi sesuatu akan terjadi ketika harus membagi uangnya. Segera setelah dia mendapatkan uangnya, angkatan bersenjata setempat mengepung mereka dan kemudian membawa Barry ke penjara Kolombia dengan semua giginya copot. Tetapi dalam beberapa hari dia dibebaskan dengan jaminan oleh CIA. Karena CIA telah menjebaknya untuk sesuatu yang bahkan lebih gila dari perdagangan narkoba. Ini adalah tingkat tertinggi dalam membujuk istri. Ketika istrinya terlihat buruk, pria itu melemparkan banyak catatan. Kemudian tumpukan kedua dan ketiga, untuk melihat wajahnya masih belum lebih baik, pria itu akan menjadi sekantong besar uang untuknya. Sang istri melihat segera setelah penghapusan kemarahan. Anda mungkin bertanya kepada saya, seberapa kaya orang ini untuk melakukan langkah seperti itu? Ya, rata-rata orang benar-benar tidak memiliki uang sebanyak itu, karena pria ini menghasilkan uang dari hitam dan putih, bekerja sebagai agen intelijen untuk CIA sambil mengantarkan barang ke kartel narkoba, menghasilkan jutaan dolar AS dalam satu perjalanan. Bahkan jika dia tertangkap oleh polisi narkotika, dia akan ditebus oleh CIA. Karena bagi CIA, pria sangat berguna. Selama Perang Dingin pada tahun 1980-an, CIA menyuruh Barry mengirimkan kiriman AK-47 ke perlawanan lokal untuk memecah pemerintahan anti-Amerika tersebut. Tapi saat itulah,
Dia tidak punya pilihan, dia tidak mampu menyinggung CIA dan pengedar narkoba, jadi dia harus hitam putih. Untuk menghemat waktu, dia menyusun rute penerbangan yang efisien, memuat senjata di pesawat di AS dan mengirimkannya ke Amerika Selatan, membongkar senjata dan memuat narkoba, kemudian pergi ke Panama untuk transit pengisian bahan bakar. Pada saat yang sama bertukar informasi CIA dengan mata-mata, dan akhirnya menjatuhkan narkoba di atas AS. Dengan cara ini, mereka menghasilkan dua kekayaan dalam satu perjalanan. Seiring dengan meningkatnya permintaan dari para pengedar narkoba, para pria itu berkembang dan membentuk tim terbang mereka sendiri. Setiap hari, ia membantu mereka mengantarkannya pulang pergi. Seiring berjalannya waktu, pria itu menghasilkan lebih banyak uang, dan rumah seluas 3.000 meter persegi yang baru dibangunnya dipenuhi dengan barang-barang di mana-mana. CIA juga mengabaikan pengiriman obatnya untuk mengambil keuntungan darinya, tetapi ketika Anda berjalan di tepi sungai, sepatu Anda tidak akan basah. Pria itu akhirnya menjadi target dia. Pesawat mereka melayang di atas pria itu dan menyuruhnya untuk bergegas dan mendarat, tetapi pria itu tidak panik sama sekali, tetapi memperlambat pesawatnya dan mulai mengitari mereka. Setelah semalaman bertempur, pesawat dia kehabisan bahan bakar dan harus kembali menyerah dalam pengejaran. Para pria itu beruntung bisa lolos dengan nyawa mereka. Tetapi tidak lama kemudian dia kembali mengawasinya di wilayah udara ini. Kali ini, mereka mengirim dua pesawat yang penuh bahan bakar dan sangat berkelanjutan, dan pria itu tidak punya cara untuk melarikan diri. Tetapi ia tidak panik, malah ia mengirim pesawatnya jatuh ke bawah, siap untuk menabrak daerah pemukiman di bawahnya.